Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iward dari kelas 1 BUMP dengan NPM 2542119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai meditasi Anapanasati dan meditasi cinta kasih ataupun metta bhavana yang saya lakukan selama 7 hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu meditasi Anapanasati dan meditasi cinta kasih beserta dengan manfaatnya. Baik, yang pertama adalah meditasi Anapanasati. Meditasi Anapanasati ini berasal dari bahasa Bali, yaitu anapana ataupun masuk dan keluarnya nafas, kemudian sati yaitu kesadaran atau perhatian penuh. Jadi Anapanasati ini merupakan perhatian penuh terhadap pernapasan kita. Jadi meditasi ini bertujuan untuk memusatkan perhatian kita pada napas dengan mengamati setiap tarikan dan hembusan napas secara alami tanpa kita mengendalikannya. Tujuannya adalah kita akan menumbuhkan kesadaran kita dan konsentrasi kita secara stabil. Anapanasati ini termasuk dengan meditasi samatha ataupun meditasi untuk ketenangan batin yang membawa pikiran kita menjadi lebih tenang dan jernih. Namun dalam tahapan selanjutnya kita akan juga mengarahkan kepada vipassana, yaitu pandangan terang, yaitu pemahaman ketika kita mengetahui sifat sejati kehidupan kita, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Manfaat dari Anapanasati ini adalah kita dapat menenangkan pikiran dan emosi kita, meningkatkan konsentrasi kita dan fokus kita, mengurangi stres dan kecemasan, membantu kita memahami apa sifat alami tubuh dan pikiran kita, serta menjadi dasar untuk mencapai pencerahan ataupun nibbana. Yang selanjutnya adalah meditasi cinta kasih ataupun metta bhavana. Jadi meditasi ini berasal dari bahasa Pali, yaitu metta, yaitu artinya cinta kasih tanpa pamrih, kemudian bhavana yaitu pengembangan atau pembinaan. Jadi metta bhavana ini artinya pengembangan cinta kasih universal terhadap semua makhluk hidup. Nah, meditasi ini bertujuan untuk mengembangkan perasaan kasih sayang, kebaikan, niat baik terhadap diri sendiri dan semua makhluk, tanpa adanya batasan dan diskriminasi. Untuk meditasi ini biasanya dimulai dengan merenungkan kalimat batin seperti semoga saya berbahagia, semoga saya terlepas dari penderitaan, ataupun semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian akan memperluas kepada orang-orang yang di sekitar. Kemudian manfaat dari metta bhavana ini adalah kita akan dapat mengurangi kebencian kita, iri hati, dan kemarahan kepada orang lain. Tidak hanya itu, kita akan menumbuhkan rasa damai, empati, dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Kemudian kita akan memperbaiki juga hubungan kita dengan sesama ketika terjadi masalah ataupun konflik. Kemudian meningkatkan kebahagiaan kita secara batin, pikiran, ucapan, dan tubuh, serta menjaga keseimbangan emosi. Dan yang terakhir akan membawa kita menuju ke pikiran kondisi samadhi ataupun konsentrasi yang mendalam. Pada hari pertama saya melaksanakan meditasi ini, saya sedikit terganggu dengan pikiran saya sendiri, dikarenakan ini merupakan pertama kalinya saya melaksanakan meditasi di rumah saya. Walaupun begitu, saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bermeditasi hingga selesai. Setelah saya melaksanakan meditasi ini, saya merasakan sedikit ketenangan dan bisa fokus untuk tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di perkuliahan ini. Kemudian pada hari kedua dan ketiga, saya mulai terbiasa untuk melaksanakan meditasi ini. Saya sudah bisa mengatur napas saya secara teratur, mengikuti irama napas saya. Setelah melaksanakan meditasi ini, saya menjadi lebih fokus dan lebih sabar untuk bisa melaksanakan kegiatan saya sehari-hari seperti mengerjakan tugas ataupun berolahraga sejenak. Kemudian pada hari keempat, saya melakukan meditasi dengan menetapkan meditasi cinta kasih, di mana saya merenungkan bagaimana saya meningkatkan kebahagiaan saya kepada sesama makhluk hidup
Dan setelah saya melaksanakan meditasi ini, saya sadar dan merenung bahwa hubungan kita sebagai antar manusia itu akan menjadi indah ketika hati kita sendiri bisa penuh cinta kasih setelah meditasi ini. Kemudian pada hari kelima, saya mencoba untuk meditasi lagi dengan metode cinta kasih dan Anapasati, di mana saya sudah bisa secara lancar untuk mengatur pernapasan saya. Dan setelah meditasi selesai, saya merasa setelah melewati hari-hari yang berat ini, mulai perlahan-lahan saya bisa rileks kembali dan lancar. Dan saya juga sadar bahwa setiap makhluk hidup ini kita harus saling membahagiakan, saling mencintai sama makhluk hidup, karena mereka juga ingin merasakan kebahagiaan sesama. Setelah meditasi tersebut juga saya merasa sedikit lebih rileks, lebih pemaaf dengan lingkungan sekitar tanpa ada rasa marah-marah dan bisa damai dengan keadaan sekitar. Dan pada hari ke-6 dan hari terakhir, hari ke-7, saya mulai merasakan sedikit perubahan, di mana pikiran saya menjadi lebih tenang, tidak emosi, dan pemikiran antara pikiran saya dengan emosi lebih seimbang. Saya sadar bahwa meditasi ini dapat menjadi suatu media untuk kita menjadi lebih sabar, lebih ringan terhadap perilaku, pikiran, dan ucapan, serta dapat merasa damai dengan sekitar pada orang-orang tersebut. Sekian dari penjelasan hasil observasi saya mengenai meditasi Anapasati dan meditasi cinta kasih. Namo sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.